Sudah. Kita lanjut lagi ya, anak-anak. Oke. Sudah Bu, sudah di-record. Iya, Bu. Oh, udah ditutup. Ibu minta waktunya sebentar ya anak-anak. Selamat datang Pak Asep, dosen Ibu mengajar. Halo Pak Asep. Saya lanjutkan ya Pak Asep pengajarnya. Selamat datang Pak Asep. Dilanjutkan. Selamat datang Pak Asep. Oke, dilanjutkan ya Pak Asep ya. Saya Oke, silakan lanjutkan ya. Rizky. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa yang harus ditajamkan dalam permainan petak umpet? Ayo apa? Mata. Orangnya mata-mata, Pak. Yang ditajamkan dalam permainan petak umpet yaitu mata, benar. Lalu yang Aku terakhir, pernah loh main petak umpet sama Anti. Anti ketemu terus. lalu apa yang dilatih dalam permainan petak umpet? Kemudian ada kesabaran. Siapa tadi? Coba ulang. Kejadian dan kesabaran. Siapa yang bilang tadi? Gaisan ya? Ya. Ya. Iya. Dan Dilatih dalam kesabaran. permainan petak umpet itu yaitu kejelian dan kesabaran. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Apa yang harus? Nah, di sini ada permainan apa lagi nih anak-anak? Ini apa lagi nih? Permainan apa nih? Anak-anak pernah bermain permainan bentengan tidak? Tidak. Tidak. Belum pernah? Tidak. Belum. Benteng. Anak-anak tidak tahu tidak cara bermain bentengan itu gimana? Enggak. Aku tadi baca di bawahnya benteng. Kalau aku Bu pakai karpet Bu, jadiin benteng, perisai. Kejar-kejaran gitu. Iya, kejar-kejaran. Jadi permainan bentengan itu tempat bermainnya bisa di halaman atau di luar. Permainan ini dibagi dua kelompok. Misalnya satu kelompok itu 5 orang, yang satunya lagi 5 orang. Harus sama jumlah pemainnya. Lalu menggunakan tiang sebagai benteng. Dan juga ketangkasan dan kejujuran adalah modal untuk menang. Nah, sini ada sebuah puisi. Siapa yang mau membaca puisi nih? Ibu tunjuk ya. Siapa yang mau membaca puisi? 3 baris nih, 3 baris atas. Siapa? Aku tidak. Kalian baca yang 3 baris atas. Tidak mau. Iya, kalian yang baca. Yang di bawah terang bulan sampai permainan 3 baris aja. Bacanya penuh penghayatan ya kalian. 3 baris aja. Di bawah terang bulan, kami berkumpul di halaman, mengadakan satu permainan. Menurut anak-anak, gimana membaca puisi dari kalian ini? Intonasinya, benar tidak? Biasa-biasa aja. Kalian dengarkan ya cara membaca puisinya. Dengerin ya anak-anak, tolong dengarkan. Di bawah terang bulan. Iya, Bu. Kami berkumpul di halaman, mengadakan suatu permainan. Tadi membaca kalian itu membaca puisi bagus. Terima kasih ya kalian sudah membacakan ibu puisi.
Terus yang kedua, siapa yang mau baca bait kedua? Kamu, aku. Siapa? Dia, Gaisan. aku. Ayo baca Gaisan. Bait kedua ya Gaisan baca. Kami bentuk dua kelompok. Kami mendirikan dua tiang. Tiang saling berjauhan sebagai benteng untuk kami pertahankan. Kami bermain bentengan, ketangkasan, dan kejujuran adalah modal untuk kemenangan. Kami bergembira di bawah terang bulan. Bacaan puisi Gaisan belum pengayatan ya Gaisan, tapi sudah bagus kok. Terima kasih ya Gaisan sudah membacakan puisi Ibu. Ibu perbaiki ya. Ibu perbaiki ya. Kami bentuk dua kelompok. Kami dirikan dua tiang. Tiang saling berjauhan sebagai benteng untuk kami pertahankan. Kami bermain bentengan, ketangkasan dan kejujuran adalah modal untuk kemenangan. Kami bergembira di bawah terang bulan. Itu adalah cara membaca puisi yang benar. Coba dia mau baca lagi puisi. Ardi tuh. Coba Ardi baca, Julian. Julian baca. Julian, Ardi. Ardi yang ketiga baris. Yang ketiga barisnya. Ardi. Mana nih Julian? Nggak kelihatan. Kita lanjut saja ya ke pertanyaannya. Bercerita tentang apakah puisi di atas? Tiga bait, bentengan. Iya benar, bentengan. Lalu yang kedua, puisi di atas terdiri dari beberapa bait. Coba hitung. Iya, 3 bait. Lalu, bait pertama terdiri dari beberapa baris. 3 baris, iya benar. Lalu bait kedua terdiri dari beberapa baris. Coba hitung, ada berapa baris? 5. Iya benar, ada 5 baris. Lalu yang terakhir, bait ketiga terdiri dari beberapa baris. 4 baris. Iya benar, 4 baris. Sampai sini anak. Ya. Sampai sini anak-anak sudah mengerti? Lanjut ya ke pelajaran PPKN. Nah, di sini ada gambar Garuda Pancasila. Anak-anak masih ingat tidak bagaimana bunyi dari Pancasila itu? Sila pertama bunyinya Tuhanan yang satu, manusia yang beradab, kemanusiaan kesatuan, tempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya benar. Nah, di sini bunyi sila pertama itu tadi kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, lambang dari sila pertama itu apa? Lambang dari sila pertama. Bintang.
berbintang. Nah, bintang ini adalah lambang sila pertama. Ini adalah bintang emas yang di atas perisai hitam. Jadi ini adalah lambang dari sila pertama, yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, sila lambang sila kedua adalah rantai. Ya, benar, rantai. Ada rantai, banteng, beringin. Nah, lambang sila kedua Pancasila ini adalah rantai yang tersusun dari gelang-gelang kecil. Yang ketiga, sila ketiga, lambang dari sila ketiga apa ya anak-anak? Banteng. Pohon beringin. Bunyi dari sila ketiga apa tadi? Bunyi dari sila bunyi dari sila ketiga Pancasila apa ya anak-anak tadi? Bunyinya. Pohon beringin. Kalau pohon beringin itu lambangnya, bunyinya dari sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Aku udah bilang. Terus yang keempat, lambang dari sila keempat. Banteng. Iya, Banteng. benar. Kelima. Banteng. Pohon beringin. Padi dan kapas. Bunyi dari sila keempat itu apa tadi? Keadilan sosial. Kerakyatan. Bagi seluruh Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Iya. Lalu yang terakhir, sila kelima, lambangnya apa? dan kapas. Iya, benar. Padi dan kapas. Padi dan kapas. Tadi sila kelima apa tadi? Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. seluruh rakyat Indonesia. Jadi anak-anak kalau zoomnya mati, nanti masuk lagi ya. Kalau zoomnya keluar, nanti masuk lagi ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Tidak, Bu. Nah, dalam Masuk lagi. Nanti di-record lagi ya, Bu. Rizky kalau udah keluar, Bu. Iya, Bu Santi. Oke, terima kasih. Nah, dalam pembelajaran ke-6 ini kita akan mendalami tentang sila kelima. Tadi menerapkan sila kelima Pancasila. Nah, sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Bagaimana bagaimana bunyi sila kelima Pancasila anak-anak? Tadi Keadilan sosial hima bagi ke seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sila kelima Pancasila ini berhubungan dengan sikap adil terhadap semua orang. Contoh sikap adil, Ibu kasih tahu ya, yang pertama, menghormati anggota keluarga. Contoh dari menghormati anggota keluarga itu anak-anak tahu tidak? Contohnya, dalam menghormati anggota keluarga. Hormati keluarga kita. Benar, Gaisan. Ada lagi? Menyayangi keluarga kita. Siapa itu? Coba ulang. Ibu nggak kedengeran? Menyayangi keluarga. Ya, benar, menyayangi keluarga. Terus ada lagi? Contoh Jaga keluarga kita. Iya, menjaga keluarga kita. Terus ada lagi? Pala? Contoh menghormati
Iya, Naila. Dengarkan nasihat orang, dengarkan kata Mendengarkan. keluarga kita. Iya, mendengarkan nasihat ya, nasihat dengan baik bila orang tua kita menasihati. Dan juga Ibu tambahin, seperti contoh menghormati keluarga itu seperti mencium tangan Bapak dan Ibu sebelum pergi dan saat sampai rumah. Sampai di sini mengerti anak-anak? Coba anak-anak mengerti? Mengerti, Bu. Coba tadi contohnya yang tadi Ibu sebutkan. Menghormati anggota keluarga contohnya apa? Menyayangi keluarga kita. Ya. Terus Dengarkan nasihat keluarga ya, kita. iya benar Gaisan. Terus satu lagi, membantu orang tua. Iya, benar. Tadi yang mencium tangan Bapak dan Ibu sebelum pergi dan saat sampai rumah. Lalu yang kedua, baik kepada semua orang. Kepada semua orang. Contohnya nih apa nih, baik kepada semua orang? Tolong semua orang. Iya benar Gaisan, menolong semua orang. Kenapa sih kita harus Bantu orang-orang kesusahan. Kenapa sih? Iya benar Gaisan, bantu orang yang kesusahan. Ibu menanya, kenapa sih kita harus menolong orang yang sedang kesusahan? Karena orang yang kesusahan membutuhkan sesuatu. Iya benar. Gaisan ya yang jawab ya? Iya, Bu. Gaisan pinter nih. Iya Naila. Agar meringankan beban lain. Iya benar, agar meringankan beban orang lain dan juga dapat menciptakan kehidupan yang bahagia dan nyaman dan harmonis. Nah, makanya kita harus saling membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Lalu yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Nah, contoh dari menghargai hasil karya orang lain itu seperti apa anak-anak? Hargai karya orang. Ya, coba ulang Ibu, tidak dengar. Hargai karya orang lain. Gaisan? Karya orang lain. Dia menghargai karya orang lain. Dan contohnya Ibu kasih tahu ya. Tuh. Seperti membuat film. Nah, kita menghargainya dengan cara menonton film di bioskop. Dan supaya itu adalah, Ibu ulang. Dengan menghargai hasil karya orang lain, Ibu kasih contoh seperti menonton film. Hasil karya. Ya, iya Kaisar. Memuji hasil karya teman. Ya, menguji hasil karya teman. Seperti hasil membuat puisi. Nah, kita harus menghargainya dengan memberi tepuk tangan. Sampai sini sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Coba tadi yang dibilang sama Kaisar, menghargai hasil karya orang lain itu tadi contohnya seperti apa tadi? Hargai karya orang. Iya, contohnya dengan misalnya Kaisar sedang membaca puisi, nah kita menghargainya dengan cara memberi tepuk tangan atau apresiasi kepada Kaisar. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya anak-anak. Nah, di sini mengapa kita harus bersikap adil kepada semua orang? Yang pertama, agar hidup lebih rukun. Kenapa kita harus hidup rukun, anak-anak?
Naila, Ibu mau tanya, kenapa kita harus lebih rukun anak-anak, hidup lebih rukun? Agar punya banyak teman. Iya benar, agar tidak mempunyai banyak teman. Lalu ada yang tahu lagi, Raffi, kenapa kita harus hidup lebih rukun? Raffi. Agar tidak ada pertengkaran. Iya benar, Gaisan, agar tidak adanya perkelahian. Kenapa? Bu, itu tadi hidup tenang. Agar hidup tenang. Agar hidup tenang. Agar hidup tenang, harmonis, dan tentram. Iya, Naila, kenapa tadi? Coba, Ibu tidak kedengeran? Kenapa, Naila? Dengan beradab. Naila, kenapa? Ibu tadi tidak kedengeran? Tadi aku yang jawab, Bu. Oh iya. Tadi jawabannya Naila apa? Coba diulang. Agar banyak teman. Iya. Dan tidak ada pertengkaran. Tidak ada perkelahian ya? Pertengkaran. Nah, ini adalah contoh hidup lebih rukun, seperti tidak ada perkelahian, hidup tentram, dan masih banyak lagi yang kedua. Ya, yang benar tadi agar tidak terjadi perselisihan yang dijawab sama Naila sama Gaisan ya. Lalu agar saling menghormati antar sesama.